Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Siang. Nggak mengganggu gini Pak, mau wawancara. Nah, ini harus disiapkan waktu ini. Iya, baik Pak. Ini saya mau wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Mungkin selama ini selama memimpin sekolah pernah Bapak mengambil keputusan yang dilema etika. Jadi bisa mungkin diceritakan Pak, apa prinsip-prinsip yang digunakan Bapak dan seperti apa? Pertanyaannya Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bisa mungkin dijelaskan Pak? Iya. Prinsip yang harus dikedepankan adalah objektivitas. Tidak boleh berpihak kepada satu, tetapi lebih melihat pada kepentingan sekolah, kepentingan peserta didik. Itu yang harus dikedepankan. Jangan ego pribadi yang kemudian melandasi sebuah pengambilan keputusan. Tentu memang akan ada kondisi kita diperhadapkan pada kondisi yang sulit, sama-sama demi kebaikan sekolah di dua pilihan itu. Tapi di satu sisi harus ditimbang mana yang besar manfaatnya, sekaligus mana yang bisa lebih menekan sedikit mudaratnya. Itu yang harus didahulukan. Jangan kepentingan pribadi, jangan kepentingan sebelah pihak yang didahulukan, tapi lihat kepentingan sekolah, lihat kepentingan peserta didik. Itu yang menjadi prinsip dasar. Baik Pak, yang ketiga Pak, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, semua harus by data. Jadi datanya harus terkumpul dari berbagai pihak, harus didengar, cukup referensi, banyak pendapat yang harus kemudian kita dengarkan dari berbagai rekan, teman kerja, bahkan suara dari siswa juga harus didengar sebelum mengambil sebuah keputusan, apalagi yang sifatnya strategis. Gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang pertama harus membangun trust, sehingga dalam kondisi apapun sebuah keputusan yang kita ambil itu teman-teman percaya, warga sekolah percaya bahwa itu untuk kebaikan sekolah, dan di dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan berpihak pada kepentingan sekolah, jangan kepentingan sekelompok tertentu. Karena kalau itu yang sering terjadi, agak sulit itu untuk diterima sebuah keputusan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan kasus dilema etika Pak? Oke. Keberterimaan semua pihak itu yang kadang-kadang, tapi memang itu butuh waktu, karena pihak yang mendukung pilihan yang satu dan pilihan yang lainnya itu tidak bisa dipuaskan semua. Nah, itu tantangannya, dan memang butuh keberanian untuk mengambil pilihan itu meski memang sulit. Dan akan ada pihak yang terima, akan ada pihak yang mungkin resisten dalam hal itu. Tapi perlu pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif kepada pihak-pihak yang mungkin berseberangan atau mungkin tidak sepakat dengan pilihan yang diambil. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak lakukan? Iya. Dalam kasus-kasus yang mungkin sifatnya besar, itu tidak bisa langsung diselesaikan dalam satu kali duduk, tapi butuh dilihat secara lebih utuh dan komprehensif, mendengar dari banyak pihak, merenung ataupun minta pendapat dari banyak orang, termasuk orang yang punya keahlian dalam bidang tertentu. Misalnya kita minta sarannya agar keputusan yang diambil itu bisa lebih tepat. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Iya, tim yang sangat membantu, tim yang solid, sehingga ketika pun terjadi yang pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika itu, teman-teman bisa saling support, bisa saling mendukung.
sehingga akibat-akibat yang mungkin negatif dari sebuah pengambilan keputusan itu bisa lebih minimalisir. Dari semua hal yang Bapak sudah sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, libatkan semua orang. Betul, kita sebagai pimpinan, tetapi di sekolah itu dewasa ini dibutuhkan kepemimpinan yang sifatnya kolaboratif agar semua pihak bisa merasa dilibatkan, dan di samping itu juga ada proses kaderisasi untuk mempersiapkan pemimpin berikutnya. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, sudah terplay belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian. Maaf ini mengganggu waktunya Ibu. Insya Allah belum. Saya ini wawancara Bu terkait dengan pengambilan keputusan yang direalisasikan. Mungkin selama ini Ibu ada pengalaman mengambil keputusan yang direalisasikan. Jadi pertanyaan saya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau yang kami lakukan selama ini, kalau untuk kasus-kasus yang bikin dilema Bu ya, kan kita tentu lihat kasusnya seperti apa. Di antara dua kasus ini, kira-kira mana yang paling memungkinkan untuk kita laksanakan, atau istilahnya kita cek mana sih yang paling tidak banyak kerugiannya, atau mana yang paling besar manfaatnya kira-kira ketika itu kita pilih. Jadi kita timbang mana yang paling kurang keburukannya dan yang paling tinggi manfaatnya. Oke, baik Ibu, pertanyaan kedua Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu biasa lakukan selama ini ketika menghadapi kasus ini? Ketika ada kasus seperti ini, tentu kita melihat kedua kasusnya dulu. Apakah ini sudah lengkap data-datanya atau seperti apa? Karena untuk mengambil keputusan, tentu kita tidak serta-merta langsung pilih A atau pilih B, tapi kita lihat dulu kasus yang untuk pilihan A ini apakah memang seperti itu kondisi sebenarnya, begitupun dengan kondisi B. Jadi kedua kondisi tersebut memang betul-betul harus valid datanya, Berbasis data ya Bu? iya betul. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang pertama tentu setelah melihat data, rasanya kita butuh berembuk. Karena kalau di kita kan ada pimpinan itu bukan hanya sebatas kepala sekolah saja, tapi di jajaran pimpinan selain kepala sekolah ada wakil direktur, dan di bawah kepala sekolah ada wakil kepala sekolah. Nah, biasanya ketika kita menghadapi dua kondisi yang sangat berat istilahnya, dua-dua hampir sama timbangannya, maka itu biasa wakil kepala sekolah. Nah, biasanya ketika kita menghadapi dua kondisi yang sangat berat istilahnya, dua-dua hampir sama timbangannya, maka itu biasanya kita butuh berembuk. Kita sama-sama lihat dari seluruh kacamata pimpinan, karena rasanya dengan banyak yang melihat tentu keputusan akan keputusan yang diambil itu akan semakin valid seperti itu. Hal-hal apa saja yang merupakan menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Kalau masalah tantangan, kalau saya secara pribadi itu tentu bergantung kasusnya. Misalnya kita ke masalah teman-teman guru karyawan, itu tentu agak berat ya, tantangannya lebih berat. Kenapa? Karena di satu sisi kita mau menegakkan aturan, tapi di sisi lain kita harus memperhatikan sisi imunitas dari rekan kerja kita. Jadi kalau saya secara pribadi itu tantangan beratnya di situ. Ketika keputusan yang akan diambil itu berdampak buruk kepada personal atau pribadi dari rekan guru karyawan. Nah,
Nah, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau misalnya kasusnya atau keputusan harus segera diambil, istilahnya kasus yang mendesak, berarti harus segera tertangani saat itu. Itu kalau saya secara pribadi. Tapi kalau misalnya ada kasus yang juga mendesak, hanya saja data-data yang kita butuhkan belum valid, nah ini tentu butuh proses, butuh tahapan-tahapan. Akan tetapi tetap harus ada batasan waktu kapan harus diselesaikan, meski tidak harus diselesaikan saat itu juga. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang pertama saya dari belakangnya, kalau masalah faktor-faktor, rasanya itu alhamdulillah di lingkungan kerja saya di sekolah Islam Mandira itu ada banyak faktor yang sangat mendukung. Tapi yang paling terasa itu adalah bentuk kerjasama dari tim. Jadi kita itu bentuk kerjasama itu yang memudahkan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Kalau masalah person atau rekan kerja yang banyak aktif dalam membantu saya mengambil keputusan, itu yang pertama ada Bapak Wakil Direktur. Kebetulan beliau itu posisinya di atas kepala sekolah, dan dari segi pengalaman beliau itu tentu lebih banyak pengalaman dibanding saya. Olehnya itu ketika ada hal yang menurut saya berat untuk diambil keputusan, maka saya secara pribadi itu banyak sharing, banyak minta pertimbangan dari beliau. Meski keputusannya bukan dari beliau, tapi ada banyak hal yang bisa disampaikan oleh beliau yang bisa menjadi bahan pertimbangan di saya. Pertanyaan terakhir Bu, pelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan dilema etika? Iya, pelajaran yang paling menurut saya paling berharga ya, bahwa seorang pimpinan itu ketika hendak mengambil keputusan itu tentu harus mempertimbangkan banyak hal, bukan hanya sebatas pada aturan kepegawaian saja, akan tetapi selain melihat aturan kepegawaian itu harus disandingkan dengan kondisi yang dihadapi saat itu. Apakah kita akan mengambil keputusan untuk person ataukah keputusan untuk sistem yang akan diterapkan di sekolah. Baik Bu, makasih banyak. Iya, terima kasih juga Bu Raja. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktu. Semoga kegiatannya Bu Raja dimudahkan, dilancarkan.